Selamat pagi semuanya. Kalender liturgi tanggal 7 September 2021, Selasa Pekan Biasa ke-23. Bacaan pertama. Kolose 2 ayat 6-15. Allah telah menghidupkan kalian bersama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmania diam di dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dalam Dia kalian telah disunat bukan dalam sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa, sebab kalian telah dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah, yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu, dan karena tidak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kedua, Lukas 6 ayat 12-19. Semalam-malaman Yesus berdoa, lalu Ia memilih 12 orang yang disebutnya rasul. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malam Dia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika siang hari Ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu adalah Simon yang juga diberikannya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zeot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Disitulah berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yehuda dan Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapatkan kesembuhan, dan banyak orang yang berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya lah keluar kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini Selasa, Yesus memanggil dan memilih ke-12 rasul. Mereka inilah yang selalu menemani Yesus saat berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya berasal dari orang-orang yang sederhana dan dengan latar belakang yang berbeda. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya Yesus memimpin dan mengajarkan orang-orang yang demikian itu. Namun kenyataannya Yesus mampu membuat mereka betah kemanapun Yesus pergi, mereka selalu ikut. Yesus mampu merangkul para rasul itu dengan kasih yang tulus. Kasih yang diberikan Yesus kepada mereka tidak selalu pujian dan hal-hal menyenangkan hati mereka saja, tetapi
Yesus memarahi dan mendidik mereka dengan keras. Meski begitu, mereka tidak ada yang sakit hati dan meninggalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan teman, saudara, dan rekan kerja dari karakter yang berbeda-beda, dan kita diajak untuk bisa membangun relasi dengan baik dengan mereka. Salah satu kuncinya adalah mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Kalaupun memang harus berbeda pandangan ataupun harus tegas dengan mereka, landasilah semua itu dengan kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu senantiasa hidup di dalam diri kami, sehingga kami mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan tulus. Amin.